Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kembali kami menyapa kiranya kita semua tetap dalam lindungan kuasa dan kasih Tuhan, menikmati hari dan hidup baru, anugerah Tuhan bagi kita semua. Mengalami aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sesuai renungan harian Gereja Toraja Senin 24 Januari 2022 dari kitab Yeremia pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, pagi ini kami datang merendahkan hati kami, seraya bersyukur atas hari yang baru, hidup yang baru, yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Tetapi Tuhan, siapakah kami? Kami manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas untuk memahami akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon pertolongan Tuhan melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kiranya kami diberi kemampuan untuk memahami dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan kiranya setelah Tuhan mengampuni dosa dan kelemahan kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Kitab Yeremia pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memerintahkan kepada Baruk, "Aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa, engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga." Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan, dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda,
dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria, anak panitra Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan hari ini, saya memberikan tema mustahil bagi Tuhan untuk berhenti mengasihi. Mustahil bagi Tuhan untuk berhenti mengasihi. Manusia dan makhluk hidup lainnya diciptakan Tuhan dengan suatu rencana yang mulia, yaitu untuk mencerminkan dan menyatakan kuasanya dan kemuliaannya. Sama halnya dengan Yeremia, dipanggil dan dipilih Tuhan dengan cara yang unik. Yeremia dipanggil dan dipilih Tuhan ketika Yeremia masih ada di dalam kandungan ibunya. Yeremia dipilih Tuhan sebagai nabi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang pada saat itu mengalami kemerosotan moral atau kemerosotan iman. Bangsa Israel yang adalah bangsa atau umat pilihan Tuhan tidak lagi memperlihatkan jati dirinya sebagai bangsa atas atau umat pilihan Allah. Sebaliknya, mereka hidup jauh dari hadapan Tuhan dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ayat 1 bacaan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa pada tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, menyuruh Nabi Yeremia mengambil kitab gulungan dan menulis di dalamnya segala perkataan Tuhan yang telah disampaikan kepadanya mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak Tuhan berbicara kepadanya, yaitu dari zaman Raja Yosia sampai waktu ini. Firman Tuhan ini mau disampaikan kepada kita, kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, dan bangsa lain, bahwa segala malapetaka atau hukuman Allah yang hendak didatangkan kepada umat Allah pasti terjadi dan tidak terelakkan ketika umatnya melanggar perjanjian dan bersikeras dalam pemberontakan terhadap Allah dan firman-Nya. Dan sebaliknya, Tuhan berjanji ketika bangsa Yehuda pada zaman itu dan kita semua yang hidup pada zaman sekarang ini, jika kita mendengar dan menanggapi firman Tuhan, meninggalkan jalan kefasikan dan bertobat, akan menerima pengampunan. Dengan demikian, kita semua akan luput dari murka Allah. Ayat 4 bacaan kita, lalu Yeremia memanggil Baruk bin Neria untuk menuliskan perkataan-perkataan Tuhan yang langsung dari mulut Nabi Yeremia yang telah disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia dan selanjutnya disampaikan kepada orang banyak dan bangsa Yehuda di rumah Tuhan pada saat hari puasa. Di sini Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria yang juga adalah sekretaris dari Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan secara terus-menerus. Hal ini mau menyatakan keterlibatan
dan kasih Tuhan serta kemurahan Tuhan yang selalu setia hadir dalam kehidupan kita, walaupun kita kadang-kadang tidak setia. Yohanes pasal 1 ayat 1, firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya, tidak ada yang sanggup menghalangi. Kasih Tuhan tak terselami. Kasih Tuhan tak pernah berhenti. Dan kasih Tuhan yang paling agung telah dinyatakan dengan mengorbankan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, di bukit Golgota, disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita manusia. Keselamatan yang diberikan kepada kita sebagai anugerah yang terindah. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Nabi Yeremia dan Baruk, kita pergi mewartakan Injil keselamatan dari Allah kepada segala bangsa dan sampai ke ujung bumi, dengan mewujudkan kasih Tuhan kepada sesama dalam kata dan perbuatan, bahkan dalam berbagai bentuk pelayanan. Seperti Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita semua. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami alami dan nikmati pada pagi ini untuk merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan yang telah kami renungkan pagi ini, kiranya meneguhkan iman percaya kami kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah pemilik kehidupan kami, yang setia menuntun perjalanan hidup kami. Kiranya firman-Mu akan mengoreksi dan mengubahkan hidup kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kasih Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa buat kehidupan jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi selalu. Hiburkan yang berduka, pulihkan bagi yang sakit dan yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan. Tuhan menolong dan mendampingi mereka selalu dalam melewati masa-masa pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan tolong mereka semua dalam menjalankan roda pemerintahan. Biarlah semua yang dikerjakannya dengan penuh takut akan Tuhan, sehingga dari dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, dan dari dalamnya kami selaku masyarakat boleh menikmati damai sejahtera dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini kami taruh dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menuntun dan memelihara kami. Dan kiranya kebutuhan kami senantiasa Tuhan cukupkan. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Sempurnakan kiranya. Dan ampuni salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan harian hari ini.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.